Nabi Ayub, pada mulanya seorang yang kaya raya. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jejak SPT. Oke teman-teman semua, terima kasih kalian sudah klik video ini dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada video kali ini kita akan bercerita tentang seorang Nabiullah, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya, namun Allah uji dengan berbagai macam penyakit dan hartanya pun habis. Seperti apa kisahnya? Dan bagi kalian yang belum subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan tidak usah tunggu lama-lama, kita masuk ke dalam ceritanya. Check it out. Oke ya teman-teman semua, bahwa silsilah Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Ibnu Ishak berkata tentang silsilah Nabi Ayub alaihissalam, yaitu Ayub bin Mus bin Razah bin Al-Is bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Beliau berasal dari negeri Romawi. Ibunya adalah putri Nabi Lut. Ada yang mengatakan bahwa bapaknya itu termasuk orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim ketika beliau selamat saat dilempar ke kobaran api. Namun pendapat yang masyhur adalah bahwa beliau termasuk keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Ayub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunannya, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-An'am ayat 84. Lalu pendapat yang benar bahwa kata ganti dalam ayat ini kembali kepada Ibrahim, bukan Nuh. Dialah termasuk nabi yang disinggung dalam surat An-Nisa. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat An-Nisa ayat 163. Nabi Ayub merupakan keturunan dari Al-Is bin Ishak. Istrinya konon bernama Laya binti Yakub. Ada juga yang mengatakan Rahmah binti Akratsim. Para ulama tafsir mengatakan bahwa Nabi Ayub pada mulanya seorang yang kaya raya, budaknya banyak, ternaknya berlimpah, dan tanah yang luas di negeri Haura, yaitu sebuah daerah di tepi kota Damaskus, Suriah. Ini bisa dilihat dalam Mu'jamul Buldan. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikannya, ketulusannya, dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun juga ini memuji Nabi Ayub. Dan hal ini membuat iblis merasa iri, dengki. Ia tidak suka ada manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis terus mencoba menggoda keimanan Nabi Ayub agar tersesat dan ingkar, juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, beliau juga memiliki anak keturunan yang banyak. Namun semua yang dimilikinya akhirnya lenyap. Bahkan dirinya sendiri ditimpa berbagai macam penyakit. Tidak ada satupun anggota tubuhnya yang selamat dari penyakit tersebut, kecuali hati dan lisannya yang selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi dengan semua cobaan berat tersebut,
Nabi Ayub tetap sabar seraya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa selalu berzikir kepada Allah taala siang dan malam, pagi dan sore. Sakit yang dideritanya terus berlanjut sehingga teman-temannya menjauhinya, bahkan mereka mengusirnya dari kampung halamannya dan dibuang di tempat kotor, yaitu di luar kampung, sehingga terputuslah hubungan dengan siapapun kecuali istrinya yang selalu tetap setia mengurusnya. Luar biasa ya, kasih sayang istrinya kepada suaminya, meskipun orang membuangnya, tapi beliau tetap menjadi istri yang solehah. Sang istri masih mengingat kebaikan dan kasih sayang yang pernah diberikan suaminya kepadanya. Maka dia bolak-balik ke tempat suaminya untuk mengurus segala keperluannya dan membantunya untuk buang hajat. Teman-teman semua, lama-kelamaan hartanya tinggal sedikit, maka sang istri bekerja kepada orang lain untuk mendapatkan upah agar dapat memberi makan suaminya dan memenuhi segala kebutuhannya. Sang istri tetap sabar dengan musibah yang menimpa diri mereka berdua, khususnya yang menimpa suaminya. Hartanya habis dan anak keturunannya pun telah tiada, sementara bantuan dari orang lain tidak ada. Padahal sebelumnya mereka hidup terhormat, penuh nikmat dengan berbagai fasilitas. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang terbaik sesudah mereka. Riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 143. Rasulullah SAW bersabda, seorang akan diuji sesuai kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka akan ditambah ujiannya. Riwayat Ahmad nomor 1481, Al-Arnaud menyatakan sanadnya hasan. Para ulama berbeda pendapat tentang masa penderitaan yang dialami Nabi Ayub. Ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 7 sekian bulan, dan ada pula yang mengatakan 18 tahun. Setelah sekian lama, sang istri bekerja pada orang-orang untuk mendapatkan upahnya. Lama-kelamaan akhirnya mereka tidak lagi bersedia untuk memperkerjakannya karena tahu bahwa dia adalah istri Nabi Ayub. Mereka khawatir kalau penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub itu akan menular kepada mereka. Ketika menyadari bahwa orang-orang yang di sekitarnya tidak lagi menginginkannya bekerja pada mereka, maka istri Nabi Ayub menjual salah satu kepang rambutnya kepada gadis-gadis pembesar di negerinya. Sebagai imbalannya, dia mendapatkan makanan yang lezat dalam jumlah yang banyak. Lalu dia datang kepada Nabi Ayub alaihissalam dan memberikan makanan tersebut. Nabi Ayub dengan penuh tanda tanya berkata, "Dari mana kamu dapatkan semua ini?" Sang istri menjawab, "Saya bekerja membantu orang untuk mendapatkannya." Lalu keesokan harinya ternyata sang istri tidak mendapatkan lagi seorang pun yang bersedia untuk memperkerjakannya. Maka kembali dia jual kepang rambutnya yang tinggal sebelah itu untuk mendapatkan makanan, lalu dia berikan kepada suaminya. Namun kali ini sang suami bersumpah tidak akan bersedia memakannya sebelum sang istri memberitahu dari mana makanan itu dia dapatkan, ya. Akhirnya sang istrinya menyingkap kerudung di atas kepalanya. Maka seketika Nabi Ayub pun melihat kepala istrinya telah botak, ya. Subhanallah, luar biasa. Lalu dia berkata dan berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Kesabaran Nabi Ayub atas penderitaan yang dialami akhirnya berbuah karunia dari Allah, yaitu berupa kesembuhan dan dikembalikannya semua yang dia miliki sebelumnya. Teman-teman semua, Ibnu Abi Hatim berkata, Ayub memiliki 2 orang saudara. Suatu hari keduanya ini mendatanginya, namun mereka tidak mampu mendekatinya karena saking ketakutannya, karena baunya yang sangat busuk. Akhirnya mereka hanya dapat berdiri jauh. Lalu salah seorangnya berkata, "Seandainya Allah mengetahui bahwa pada diri Ayub ada kebaikan, niscaya dia atau Allah tidak akan memberinya cobaan seperti ini." Jadi saudaranya curiga, ya. Nabi Ayub sangat marah mendengar ucapan mereka. Belum pernah dia marah seperti itu, ya teman-teman semua. Lalu beliau berdoa, "Ya Allah, jika Engkau Maha tahu
bahwa aku belum pernah tidur dalam keadaan kenyang selagi aku tahu di suatu tempat ada orang yang kelaparan. Benarkanlah aku. Lalu ada suara yang membenarkannya dari langit dan keduanya pun mendengarnya. Kemudian dia berkata lagi, "Ya Allah, jika Engkau Maha mengetahui bahwa aku belum pernah memiliki 2 potong pakaian selagi aku mengetahui bahwa di suatu tempat ada orang yang telanjang, maka benarkanlah aku." Lalu terdengar suara yang membenarkan dari langit, dan kedua saudaranya pun mendengarnya. Kemudian beliau berkata lagi, "Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, aku tidak akan mengangkat kepalaku sebelum Engkau sembuhkan aku." Maka ketika dia mengangkat kepalanya, Allah telah angkat semua penyakitnya. Luar biasa. Dalam riwayat lain, dikatakan bahwa Nabi Ayub suatu hari pergi untuk buang hajat. Biasanya jika selesai, sang istri akan membantu memegangnya untuk kembali ke tempat semula. Nah, saat itu sang istri terlambat datang. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Ayub di tempatnya. Allah berfirman, "Hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Quran Surat Shad ayat 42. Allah menyembuhkan Nabi Ayub dari penyakitnya dan mengembalikannya rupanya sebaik seperti sedia kala. Lalu sang istri datang dan melihat ada orang yang berparas rupawan. Kemudian dia bertanya, "Apakah engkau melihat Nabi Allah yang sedang tertimpa penyakit?" "Demi Allah yang Maha Kuasa, aku belum pernah melihat orang yang lebih mirip dengan beliau jika sedang sehat selain Anda." Lalu Nabi Ayub berkata, "Akulah dia, Nabi Ayub." Teman-teman semua, Ibnu Abbas berkata, Allah Ta'ala mengembalikan kepadanya hartanya, anaknya, sama seperti semula. Ketika Ayub mandi telanjang, tiba-tiba belalang emas jatuh di hadapannya, maka dia pun menampungnya di bajunya. Lalu Tuhannya berkata, "Wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkan kebutuhanmu sebagaimana telah engkau saksikan?" Lalu dia berkata, "Benar wahai Tuhanku, akan tetapi aku tidak pernah merasa cukup dengan barokahmu." Ini diriwayatkan di dalam Bukhari nomor 275. Firman Allah kepadanya, maksudnya adalah pukullah bumi ini dengan kakimu. Maka Nabi Ayub melakukan apa yang Allah perintahkan, kemudian memancarlah mata air yang dingin. Kemudian Allah memerintahkannya untuk mandi dan minum dari air tersebut. Sesudah itu Allah hilangkan penyakit yang selama ini dideritanya, baik lahir maupun batin, dan menggantinya dengan kesehatan dan ketampanan yang sempurna. Luar biasa ya, berkat kesabarannya itu Allah kembalikan semuanya. Bahkan dicurahkan harta yang banyak kepadanya, hujan yang deras dan juga belalang emas. Bahkan setelah itu Allah Ta'ala mengembalikan kembali seluruh keluarganya kepadanya. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Anbiya ayat 84. Semua itu sebagai pelajaran bagi manusia bahwa seseorang yang mendapatkan musibah pada jasadnya, hartanya, atau anaknya, maka bagi mereka ada teladan pada diri Nabi Ayub, di mana Allah mengujinya dengan cobaan yang lebih berat. Namun dia sabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah angkat semua kesulitannya. Adapun firman Allah Ta'ala, "Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpahmu. Sesungguhnya kami dapati dia," atau Ayub, "adalah seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia amat taat kepada Tuhannya." Quran Surat Shad ayat 44. Adalah merupakan keringanan yang Allah berikan kepada Ayub, karena semasa sakitnya dia pernah bersumpah untuk memukul istrinya sebanyak 100 cambukan. Ada yang mengatakan bahwa sumpah tersebut dia lakukan karena sang istri ini menjual rambutnya. Maka setelah dirinya sembuh, Allah mengajarkannya untuk mengambil seikat rumput dan memukul istrinya dengan ikatan rumput tersebut. Maka dengan itu dia dianggap memukul 100 kali dan dianggap tidak melanggar sumpah. Hal tersebut merupakan jalan keluar yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa kepadanya. Apalagi terkait dengan istrinya yang sangat sabar dan berjuang untuk melayaninya. Ibnu Jarir dan para ulama tarik lainnya ini berkata
bahwa Nabi Ayub wafat pada usia 93 tahun. Ada pula yang mengatakan bahwa dia hidup lebih lama dari itu. Demikianlah cerita atau kisah Nabi Ayub alaihissalam ya. Orang yang tadinya sangat kaya raya ya, yang sangat luar biasa, hartanya berlimpah ya, dan dia juga orang yang tampan, tetapi dia tetap orang yang beriman dan tetap beramal soleh dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga iblis ini tidak senang melihat orang yang seperti Ayub. Akhirnya iblis berbagai cara untuk bisa bagaimana Nabi Ayub itu supaya ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai cobaan, berbagai usaha iblis untuk agar Nabi Ayub ini ingkar, yaitu diberikannya penyakit dan hartanya dihabiskan ya. Tapi karena Nabi Ayub adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tetap memegang keimanannya dan tetap untuk berzikir dan beramal soleh ya, sesuai yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini hikmahnya banyak sekali ya teman-teman semua. Ketika kita ya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin karena keimanan kita yang kuat dan amal soleh kita yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu yang kita lakukan, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setan ini, iblis ini tidak akan suka terhadap orang seperti itu. Maka setan, iblis itu akan berusaha untuk supaya kita ingkar kepada Allah. Mungkin iblis memberikan kebangkrutan dalam usaha kita, memberikan penyakit kepada kita agar kita kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi orang-orang yang beriman itu ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam ya, yang tetap beriman, menjaga keimanannya, menjaga amalannya, sehingga Allah mengembalikan kesehatannya dan mengembalikan kembali semua harta-harta yang pernah dimilikinya, bahkan dilipat gandakan. Mudah-mudahan kita pun bisa meniru ya dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab ya teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.